salam jumpa pemirsa Dama TV, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything but everything come from your mind. So, manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita selalu menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Pemirsa Dama TV, kali ini saya berada di Gereja Katolik Maria Diangkat ke Surga, tepatnya di Jalan Bunga Leli, Kota Malang, Jawa Timur, membahas tema yang luar biasa pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu mental yang kuat pada generasi emas 2045 yang dibangun dengan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan kita menemukan janji Tuhan untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Namun untuk mencapai hari depan yang cerah tersebut, kita memerlukan mental yang kuat untuk menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Karena aku tahu rencana yang aku buat untuk kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana damai sejahtera dan bukan rencana kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Bagi generasi emas 2045, membangun mental yang kuat tidak hanya penting untuk kesuksesan dan kebahagiaan hidup, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang berintegritas dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dalam talk show Manage Your Mind kali ini, kita dapat menjelajahi bagaimana firman Tuhan dapat membantu kita membangun mental yang kuat, serta bagaimana dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kita berharap bahwa melalui perjalanan ini, kita dapat menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih berani, dan lebih berkontribusi positif bagi masyarakat, sehingga kita dapat mencapai hari depan yang penuh harapan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Baik pemirsa Dama TV, untuk membahas tema yang luar biasa tersebut sudah hadir sosok inspiratif. Langsung saja saya sapa yang terhormat Pendeta David Tobing ST.STHMPD. Beliau merupakan Sekjen Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Shalom. Shalom Mbak Nesya, selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun berada. Bagaimana kabarnya Pendeta? Selalu sehat dan luar biasa. Selalu sehat dan luar biasa. Ya, kita nantikan ini kehadirannya Pendeta David Tobing ini ya dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Mbak. Sehat ya? Sehat. Sehat ya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini pemirsa Dama TV, saya mengingatkan kepada Anda karena program acara Manage Your Mind ini akan tayang melalui YouTube Dama Televisi. Apabila Anda ingin berdiskusi atau ingin bertanya, silakan melalui kanal YouTube Dama Televisi melalui kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dama Televisi. Baik, kita mulai saja diskusi kita pada kesempatan kali ini terkait tema kita dalam program acara Manage Your Mind, yaitu mental yang kuat pada generasi emas 2045 yang dibangun dengan firman Tuhan. Ya Pendeta, Indonesia digadang-gadang 2045 Betul. mencapai yang Titik namanya puncak. titik puncak ya, yaitu generasi emas. 45. Ya, pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan mental yang kuat dalam konteks firman Tuhan sebelum membahas lebih jauh tentang generasi emas 2045? Jadi membedah tema ini, titik berangkatnya saya awali dengan mental. Iya. Mental itu kalau bisa diartikan secara sederhana adalah kekuatan hati ya, kekuatan pikiran untuk menghadapi tantangan. Manusia ini kan Tuhan menciptakan dengan 3 matra, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ini dulu titik berangkatnya. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, di dalam jiwa ini ada pikiran, ada perasaan atau hati, dan ada kemauan. Nah, bicara mental itu bicara jiwa. Baik. Khususnya roh juga. Karena kalau tubuh itu beda lagi. Artinya itu sudah obatnya di makanan yang sehat gitu ya. Tapi bagaimana membangun mental yang sehat atau jiwa pikiran yang sehat, hati yang sehat, itu memang konteksnya harus dengan sesuatu yang bersifat spiritualitas atau rohani.
Dan di agama Kristen, basically memakai kitab suci atau Alkitab. Jadi kalau bisa dibilang suplemennya jiwa dan roh ini bukan lagi dari yang lain, tapi dari firman Tuhan. Supaya jiwanya sehat. Kalau tubuh punya 4 sehat, 5 sempurna. Tubuh bisa sehat, jiwa dan roh belum tentu sehat. Banyak orang yang sehat, banyak atlet karate, banyak aktor yang itu membuktikan tubuh yang sehat belum tentu jiwa dan rohnya sehat. Kadang-kadang mentalnya atau jiwanya lemah. Mengapa? Yaitu tadi dengan kondisi yang ada hari-hari ini, kekuatan media sosial dan semua yang istilahnya orang kan serba instan. Mie instan, kopi instan, istri instan, mungkin juga dan lain sebagainya yang instan kan begitu. Karena semua yang bersifat instan ini mentalnya belum tentu kuat, sehat. Karena kadang-kadang dengan pengaruh globalisasi dan kondisi ini, orang menjadi sesuatu yang apa namanya, yang sensitif. Ada istilah generasi strawberry gitu ya. Strawberry itu kelihatannya indah, bagus, merahnya, merona, bentuknya yang imut-imut. Tapi kena gesek sedikit langsung biru gitu ya, langsung rusak begitu. Itu membuktikan bahwa di saat-saat ini seperti yang tadi Mbak sampaikan, menuju Indonesia emas. Karena Indonesia saat ini kan diuntungkan dengan demografinya. Demografi bangsa ini kan hampir sebagian besar itu kan masa-masa yang produktif. Ini bonus demografi yang luar biasa buat bangsa Indonesia ini. Penduduk Indonesia ini nanti di 2045 itu dipengaruhi oleh orang-orang muda, mayoritas orang-orang muda. Nah, bagaimana mempersiapkan orang-orang muda yang sekarang ini menuju 2045 nanti sebagai bonus demografi kita supaya Indonesia ini jaya dan kuat? Maka dari sekarang ini tema ini sangat penting buat anak-anak muda khususnya, bahwa mereka harus membangun kehidupan spiritualitas rohani mereka, yaitu berbasic atau berdasar pada firman Tuhan. Supaya mentalnya, jiwanya sehat, kuat. Karena semakin dewasa, semakin berjalannya waktu, tantangan akan semakin kuat, ancaman akan semakin hebat. Misalkan dengan AI, banyak sekarang tenaga kerja di PHK. Waduh, sudah nggak terhitung lagi kan begitu. Nah, kalau sekarang orang nggak memiliki mental yang kuat, lagi kuliah nih sekarang, atau lagi SMA nih, wih, banyak yang di PHK, masa depan gua gimana gitu ya. Saya ini nasibnya seperti apa, itu akhirnya mereka kan berpikir, ya sudahlah, mati-matilah, hidup-hiduplah, kan begitu. Itu yang perlu dibangun di dasar firman Tuhan, supaya mereka memiliki mental yang kuat, menghadapi semua tantangan, ujian yang akan terjadi di depan. Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Karena tidak ada yang lain. Karena begitu banyak informasi-informasi yang negatif kita bisa dengar melalui media-media sosial, itu akan mempengaruhi mental, khususnya anak-anak muda sekarang. Itu akan mempengaruhi mental mereka untuk menghadapi masa depan mereka. Dan kalau mereka nggak kuat, binasa. Artinya 2045 hanya sekedar slogan, hanya sekedar sebuah semboyan yang tidak tercapai karena orang tua atau generasi muda kita tidak menyadari akan hal ini. Istilahnya kan begini, merebut itu sesuatu hal yang juga harus kita persiapkan. Ibarat sebuah pertandingan kan harus ada persiapan. Nah, kita tidak hanya mempersiapkan semuanya secara yang bersifat kasat mata saja, kayak tadi makanan, minuman, pendidikan dan lain-lain, tetapi yang tidak terlihat oleh mata pun sangat penting. Salah satunya adalah firman Tuhan. Luar biasa sekali ya. Kalau kita mengandalkan firman Tuhan, pastinya kita akan tenang. Betul. Karena manusia diciptakan tidak mungkin dia lepas dari Tuhan. Artinya Tuhan itu adalah satu kebutuhan. Kalau dalam sebuah bukunya seorang filsuf berkata, di dalam hati manusia ini ada lubang yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Apapun bisa canggih, tetapi kehadiran Tuhan melalui firman-Nya di dalam kehidupan itu mutlak
dan tidak bisa digantikan oleh yang lain. Tidak akan tergantikan. Tidak akan tergantikan. Oke, lalu bagaimana menghadapi atau membangun mental pada generasi emas 2045 berdasarkan firman Tuhan, Pendeta? Iya, jadi bagaimana mereka bisa membangun dengan firman Tuhan kalau mereka nggak tahu firman Tuhan, kan itu nih. Artinya begini, bagaimana kita bisa membuat orang dibangun di atas firman, yang kita bangun itu nggak tahu isinya firman. Jadi yang pertama kali yang harus dilakukan adalah kita sebagai orang tua khususnya menyadarkan anak-anak muda, khususnya melalui anak-anak kita yang lebih dekat dengan kita, untuk mereka memiliki waktu, rindu, merenungkan dan membaca firman Tuhan. Itu yang terpenting, yang langkah awal. Ketika mereka tahu apa firman Tuhan, mereka ngerti apa itu firman Tuhan, mereka akan mulai hidup atau menghidupi apa yang mereka tahu itu. Seringkali kita mendorong untuk mereka hidup di dalam firman Tuhan, tapi mereka nggak ngerti apa isi firman Tuhan. Gitu. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua, menyadarkan anak-anak kita untuk ngerti firman Tuhan. Caranya bagaimana? Salah satunya membaca, salah duanya apa? Beribadah. Kadang-kadang orang tua tidak membuat satu ketetapan atau suatu dorongan keharusan supaya anak-anak itu ikut beribadah. Anak-anak itu membaca firman. Kadang-kadang kita membuat sebuah pemahaman yang keliru. Mereka udah capek, minggu holiday, libur. Mereka udah capek di sekolah Senin sampai Jumat, Sabtu eskul, Minggu nggak apa-apa istirahat, nggak usah ke gereja. Seringkali kita membuat sebuah penerimaan yang batasan-batasan yang akhirnya membuat mereka larut di dalam aktivitas tanpa disadari jiwa mereka lelah, mental mereka semakin lemah. Begitu. Jadi harus tahu isi firman Tuhan. Harus lebih tahu dulu firman. Fondasinya dari keluarga. Seperti salah satu yang tadi Mbak baca, Yeremia 29 ayat 11, itu sangat fundamental sekali buat orang-orang. Iya, baik Pendeta, kita lanjutkan lagi ya. Setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing STH MPD. Beliau merupakan Sekjen Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang, membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu mental yang kuat pada generasi emas 2045 yang dibangun dengan firman Tuhan. Baik, kita lanjutkan lagi ya Pendeta David. Tadi Pendeta menjelaskan bagaimana membangun mental yang kuat pada generasi emas 2045 berdasarkan firman Tuhan. Salah satunya adalah melalui keluarga terlebih dahulu. Betul. Jadi orang tua harus menanamkan rasa keimanan, cinta akan firman itu. Akan firman Tuhan. Karena dari firman itu akan membentuk iman mereka. Dari firman itu akan menguatkan mereka. Contoh yang simpel begini, Mbak. Ini saya kasih case ya, yang real terjadi di lapangan. Banyak sekarang muncul yang namanya bullying. Ada yang namanya body shaming. Kalau orang-orang tidak mengcounter yang namanya bullying, hanya bikin slogan anti bullying gitu ya, itu bagus. Tetapi menurut saya tidak menyelesaikan akar persoalannya. Kalau hanya sekedar di media-media kita teriak-teriak anti bullying, anti body shaming, oke, itu bagus. Tetapi tidak menyentuh akar persoalannya. Anak-anak korban bullying dan anak-anak korban body shaming harus diobati. Cara mengobatinya kadang-kadang kita melihat ke psikiater, psikolog. Bagus juga, tapi yang paling penting adalah mereka dibangun di dalam firman Tuhan. Salah satu anak saya korban. Saya punya 2 anak yang pernah saya ceritakan, salah satunya korban bullying. Anak saya yang paling perempuan itu, dia sempat gak mau sekolah karena dibully oleh teman-teman. Bagaimana saya membangun kepercayaan dirinya? Yaitu dari firman Tuhan. Saya bacakan satu ayat dari Matius 5 ayat 15-16 yang berkata bahwa kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya saya membangkitkan dirinya tentang identitasnya, gambar dirinya. Who are you? Gitu. Siapa Anda? Siapa kamu? Kamu adalah garam dan terang dunia. Dan tadi
dia sudah latihan nari, dia juara paduan suara, itu saya sampaikan. Orang boleh bully kamu bagaimanapun, basically kamu adalah ciptaan Tuhan. Kamu punya rencana Tuhan. Kayak tadi Yeremia 29:11. Tuhan punya rencana yang indah. Saya panggil dia Noni. Noni juara lomba nyanyi, nari, fashion show. Bukankah itu sebagai anugerah buat Tuhan? Itu akan membangkitkan dirinya menghadapi bullying dan body shaming dari teman-temannya. Sekalipun di sekolah itu sudah terpampang itu, tetapi pelanggaran tetaplah pelanggaran. Walaupun sudah dibuat slogan gede-gede, tetap terjadi. Dan kalau ini tidak segera diantisipasi, mental mereka akan lemah. Mereka akan merasa gini, gue jelek, gue nggak punya masa depan, gue miskin dan lain-lain. Itu akan membuat mereka bagaimana bisa mencapai generasi emas 45. Kalau rasa minder, rasa nggak percaya diri, rasa rendah dirinya nggak segera diobati, dan semua obat itu hanya adalah di firman Tuhan. Dan itu harus kita suarakan kepada mereka. Jadi diobati dulu akarnya. Akar persoalannya bukan hanya slogan. Slogan oke, tapi yang basically adalah diri mereka. Saya banyak menangani mahasiswa-mahasiswi, maaf ini yang kadang-kadang korban dari pergaulan bebas begitu. Mereka yang menjadi korban pergaulan bebas. Kemudian teman-temannya bilang kamu nggak punya masa depan gitu, hidupmu sudah berantakan gitu ya. Terus kalau ditanya lagi kamu sudah nggak punya harapan kan gitu. Terus dia feedback, kalau gitu gue ngapain, mati aja kan begitu. Ya kalau dia nggak punya mental yang kuat, dia kan itu. Dan itu terjadi di Kota Malang, di jembatan Soekarno-Hatta itu bolak-balik orang. Karena mentalnya nggak kuat menghadapi tantangan. Walaupun fisiknya kuat. Gitu. Sehat. Mungkin tidak ada kekurangan apapun, sehat jasmani, ya. Tapi rohaninya nggak sehat. Dan itu harus kembali kepada Tuhan, khususnya firman Tuhan. Kalau kita bicara segmen ini Alkitab, dia harus dimengerti apa itu hal-hal yang terkait dengan obat. Misalkan satu ayat lagi, 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4 itu dikatakan, roh yang di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Itu firman Tuhan. Itu harus disampaikan kepada mereka, karena mereka harus memahami, mereka punya roh yang di dalam diri mereka, yaitu Roh Kudus yang lebih hebat, yang bisa mengubah sampah menjadi mutiara atau permata. Dan contoh-contohnya di Alkitab banyak. Yunus dari perut ikan keluar menjadi orang hebat. Yusuf dari penjara menjadi penguasa di Mesir. Daniel dari gua singa menjadi perdana menteri di Babel. Itu harus disampaikan kepada mereka. Bahwa sampah pun di dalam firman bisa menjadi mutiara. Istilah saya, Tuhan itu spesialis merubah from zero to hero. Itu selalu saya dengungkan buat anak-anak muda di sekitar saya, supaya mereka tidak menyerah terhadap keadaan. Yang mereka mungkin terbuang, hidup miskin, korban bullying, korban body shaming, mereka saya motivasi kembali kepada firman. Kalau mereka bisa, Anda juga bisa. Oke, ini semoga melalui program acara Manage Your Mind kali ini, khususnya generasi muda ya, generasi milenial, generasi zilenial yang menyaksikan ini lebih termotivasi ya, bagaimana membangun mental yang kuat dengan firman Tuhan. Betul. Begitu ya Pendeta ya. Selanjutnya bagaimana cara mengatasi tantangan dan kesulitan dalam hidup dengan menggunakan firman Tuhan. Kadang-kadang masalah kehidupan setiap manusia itu ada ya. Betul. Selalu ada ya Pendeta ya. Semua orang tidak akan luput dari yang namanya masalah. Hidup tanpa masalah itu omong kosong kan begitu ya. Itu sesuatu keniscayaan lah masalah. Yang menjadi persoalan adalah ketika mereka mengalami masalah, mereka tidak fokus kepada apa yang mereka baca atau tahu firman, tetapi fokus mereka lebih kepada masalah. Nah, di sini yang menjadi kadang-kadang pembiasan begitu. Sebenarnya kita sudah tahu Yeremia 29 ayat 11 tadi. Tuhan punya rencana yang indah atas hidup saya. Misalkan tiba-tiba kita kerja, misalkan tiba-tiba di PHK nih. Kita tiba-tiba di PHK kan begitu misalnya. Ini orang-orang muda mungkin yang sedang kerja ini misalkan baru lulus kerja gitu kan. Kemudian mereka di PHK. Padahal mereka sudah tahu kalau Tuhan punya rencana yang indah atas hidup mereka. Tapi gara-gara di PHK orang bilang begini, mati kita sudah game over dan lain-lain. Nah, fokus mereka kepada masalah. Jadi mindsetnya itu tidak lagi fokus kepada firman. Harusnya apapun yang terjadi, masalah seberat apapun yang dihadapi, kembali kepada firman. Nah, kadang-kadang kita nggak ada masalah, yang kita lihat masalahnya. Kita nggak lihat kepada
firman. Ini kalau saya ambil contoh di dalam Alkitab itu ada sebuah peristiwa yang menurut saya luar biasa. Orang bisa berjalan di atas air. Itu namanya Simon Petrus. Itu melawan hukum gravitasi. Keren, karena Yesus bilang kalau engkau percaya berjalanlah, dia berjalan. Tapi ketika fokusnya bukan lagi kepada Tuhan Yesus, tetapi fokusnya kepada angin, saat itu juga Alkitab atau firman Tuhan Injil menulis dia tenggelam. Nah, mengapa Simon yang sudah berjalan tiba-tiba tenggelam? Karena dia mengalihkan fokusnya. Masalah tidak mungkin dihindari. Yang terpenting adalah fokus hati kita harus kembali kepada kebenaran. Itu saja. Oke, luar biasa sekali. Kemudian pendeta, apa saja strategi yang dapat digunakan untuk menghadapi stres dan tekanan dalam hidup? Ini. Iya, sama seperti yang tadi kita bahas. Tidak mungkin hidup ini semua plong. Tidak mungkin hidup ini tanpa tekanan. Strateginya ya menurut saya yang pertama, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Berdoalah istilahnya. Yang kedua, jangan lupa beribadah. Yang ketiga, miliki komunitas yang sehat. Yang keempat, yang terakhir menurut saya, ya membangun kebiasaan-kebiasaan positif. Itu strategi-strateginya. Nah, di era sekarang ini, saya mendorong orang-orang muda untuk memiliki komunitas yang sehat. Milikilah organisasi-organisasi yang sehat. Misalkan di gereja ada komisi kaum muda, komisi remaja. Hidup di dalam organisasi yang sehat untuk saling membangun, saling menguatkan, saling mendorong. Jangan seperti Tarsan yang hidup di hutan, tidak punya teman, tidak punya sahabat. Kita harus memiliki komunitas, kelompok, organisasi yang sehat, di mana kita bisa bertumbuh, di mana kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Kalau Anda jatuh, saya tolong. Kalau saya jatuh, kamu tolong. Kalau di firman dikatakan lebih baik orang itu berdua daripada sendiri, karena 3 tali lebih kuat daripada sendirian, kan begitu. Tuhan menciptakan kita menjadi makhluk sosial. Dalam Kejadian 1 ayat 18 Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Makanya dari Adam dibuatlah Hawa. Itu bukan hanya bicara pernikahan, tapi itu berbicara bahwa kita ini makhluk sosial, memiliki gen DNA itu untuk kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi strateginya begitu. Jangan sendirian. Makanya dalam case-case itu kan mayoritas itu orang-orang yang introvert, yang tidak suka berbaul. Orang-orang yang tidak suka terbuka, itu lebih mudah mengalami depresi, stres, akhirnya bunuh diri. Tidak ada teman untuk diajak menguatkan, bicara, betul. Menguatkan. Karena Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Diawali dengan mencuri sukacita, damai sejahtera, kemudian binasa dalam kejadian-kejadian yang buruk. Oke, walaupun permasalahan di hidup ini tuh terasa berat begitu ya pendeta. Tidak ada yang ringan masalah, Mbak. Setiap waktu akan semakin berat dan akan semakin berat. Tapi kalau kita percaya dengan firman Tuhan gitu, akan menjadi kekuatan. Itu tadi saya katakan 4 strateginya. Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, beribadah, ya kita harus memiliki komunitas dan memiliki kebiasaan yang baik. Itu harus dihidupkan. Itu harus dihidupkan ya. Dihidupkan dalam kehidupan ini supaya kita bisa mencapai generasi emas 45 yang dicanangkan tadi. Amin. Kemudian pendeta, apa saja ini karakter yang perlu dibangun untuk memiliki mental yang kuat berdasarkan firman Tuhan? Tapi mohon dijawab setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing, STH MPD. Beliau merupakan Sekjen Forum Komunikasi Antar Umat Beragama Kota Malang. Membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu mental yang kuat pada generasi emas 2045 yang dibangun dengan firman Tuhan. Saya masih mengingatkan Anda pemirsa, kalau program acara Manage Your Mind ini akan tayang melalui kanal YouTube Dhamma Televisi. Silakan apabila Anda ada pertanyaan atau ingin berdiskusi bersama kami, silakan melalui kolom komentar yang ada di kanal YouTube Dhamma Televisi. Dan jangan lupa pemirsa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dhamma Televisi. Baik, Pendeta David Tobing, masih semangat ya ini ya? Semangat terus, Mbak. Semangat terus ya. Tadi saya
bertanya, Iya. sempat terpotong karena ada yang lewat, gitu ya. Betul, nggak apa-apa Mbak. Jadi pertanyaan saya ini, apa saja karakter yang perlu dibangun untuk memiliki mental yang kuat berdasarkan firman Tuhan? Pendeta. Satu kata dari saya buat anak-anak muda, rajin. Karena hari-hari ini karakter rajin atau giat ini di era globalisasi medsos ini sangat langka. Makanya ada istilah generasi sekarang ini generasi rebahan kan gitu ya. Rebahan terus gitu ya. Artinya mereka sudah mulai tidak suka dengan hal-hal yang bersifat spiritual rohani. Iya. Maaf ini kadang-kadang main bisa dari pagi sampai malam. Iya. Yang fighter itu asik sekali, sehingga mereka lupa ibadah. Lupa untuk membangun hubungan dengan teman, komunitas tadi, organisasi yang tadi saya bahas. Iya. Jadi karakter apa supaya Anda bisa kuat, anak-anak muda, saya mau kasih pesan, milikilah kerajinan. Kerajinan untuk apa? Kerajinan untuk belajar. Kerajinan untuk beribadah. Rajinlah untuk berorganisasi yang sehat, memiliki komunitas. Karena kalau hidupmu tidak memiliki karakter yang rajin, yang tadi saya katakan giat, semangat untuk melayani Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan menjadi rentan dihantam masalah sehingga kita akan bubar ataupun binasa. Sangat rentan sekali. Ini yang saya mau katakan kepada anak-anak muda sekarang, rajin. Sekarang ini mulai langka ini, sikap sifat ini. Karena itu tadi orang lebih bermalas-malasan. Iya. Ya salah satunya pengaruh teknologi yang ada saat ini. Kaum rebahan itu katanya. Betul, kaum rebahan. Jadi semangat bertempurnya tidak ada. Kalau saya bandingkan era saya dengan era sekarang jauh sekali. Atau eranya Mbak juga mungkin jauh sekali. Dulu kita memang dibangun untuk fight gitu ya, untuk bangun untuk betul-betul berjuang. Kalau saya ingat waktu saya SD dulu pulang sekolah itu ke ladang Mbak. Maaf ini ngambil makanan ternak. Malamnya baru belajar. Dan kita dulu sekolahnya nggak sampai Jumat, sampai Sabtu. Iya. Minggu beribadah, itu wajib. Nggak beribadah dihajar. Nggak ikut komunitas, kena sekak gitu. Sekarang orang tua lebih banyak dispensasi. Iya. Ibaratnya kayak kita bahas minggu lalu itu toleransi yang keliru gitu. Toleransi yang salah gitu. Toleransi yang menerima gaya hidup yang berbeda, tapi gaya hidup itu menjerumuskan anak-anak muda kepada hal-hal yang negatif. Memang gaya hidup zaman sekarang dengan zaman dulu berbeda. Iya. Tetapi kalau kita terlalu toleransi, menerimanya pun salah juga. Betul. Kita terlalu menerima, oh gaya hidupnya sekarang rebahan, malas-malasan, nggak apa-apa deh. Nanti anak saya kalau disindir, disinggung, mohon maaf ini, nanti sakit hati, baper, ya, generasi baperan. Betul. Ya ini kebetulan saya di satu sekolah pernah dilibatkan di dalam sebuah paguyuban. Kalau dulu zaman saya tuh zaman panjenengan mungkin dilempar sama penghapus. Kapur itu hal biasa. Bendol-bendol pulang ke rumah itu ditanya orang tua, ngapain bendol? Nakal. Bukan dibela, ditambahi bendolnya yang satu kiri jadi kanan. Atau penggaris besar itu Mbak, kan kalau di betis itu wah merah itu punya stempel. Itu kalau kita jalan kan dilihat orang tua. Loh, kaki kananmu kenapa punya stempel penggaris? Iya, tadi di sekolah saya nggak mau tertib. Bukannya datang ke sekolah orang tua belain anaknya, malah stempel kiri lagi. Jadi kita itu jujur aja takut ngomong ngadu. Di sekolah itu disikat guru. Karena kalau kita ngadu, bukan ditambah dibela, tambah dihajar lagi. Zaman sekarang beda, gurunya cuma pelototin aja, ngadu, orang tua murid sudah ke sekolah kan begitu. Melanggar HAM katanya. Ya serba salah juga. Serba salah. Itu yang saya katakan, hal-hal begini tidak mendidik mereka untuk fight. Tidak mendidik mereka untuk fight. Saya mendidik anak-anak saya, kalau salah silahkan. Guru hukum mereka saya nggak pernah bela. Supaya mereka belajar untuk memiliki mental yang kuat. Tidak menyerah, tidak sedikit-sedikit ngadu, tidak sedikit-sedikit curhat. Mereka harus menjalani proses itu. Itulah gunanya sekolah. Makanya ketika guru anak saya yang pertama bilang, Papa, Ibu percayakan kami yang mendidik dari jam ini, saya bilang setuju.
terserah Anda, mau apain terserah. Nanti kami nggak di demo Pak David, enggak. Selesaikan tanggung jawab Anda di rumah, urusan saya. Tidak akan, supaya mereka kuat. Supaya mereka kuat. Anak saya kalau salah, salah. Kita tidak membela dalam batas-batas yang salah. Karena firman Tuhan bilang juga, seorang ayah pasti akan mendidik anaknya dengan keras, dengan cambuk. Akan dididik. Kita tidak mau anak kita menjadi lebay gitu ya. Tidak mau menjadi anak-anak yang murahan, gampangan, dan nangisan, cengeng. Mereka harus kuat. Apalagi menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Apalagi zaman sekarang ya, pendeta ya. Tapi setuju juga pendeta, kalau saya boleh berpendapat, mungkin kalau dari segi pedoman zaman dulu digunakan, diterapkan bagus. Tapi untuk gaya komunikasinya kepada anak mungkin disesuaikan dengan kondisi sekarang. Era sekarang. Ya, tapi nilai-nilai atau kalau saya bilang substansinya jangan hilang. Substansinya ibadah jangan hilang. Pendekatannya boleh. Contoh begini, saya dulu kan tidak pernah rekreasi hari Sabtu, Mbak. Zaman sekarang anak-anak itu kalau udah Sabtu itu bagi mereka liburan. Contoh begini, yang paling gampang dah. Anak-anak saya itu ngomong ke saya begini, Pak, kalau hari Sabtu saya nggak mau dibangunin jam 5 pagi, jam 6 pagi. Saya punya batas-batas tertentu. Saya juga nggak saklek. Saya bilang nggak apa-apa, jam 9 bangun pun nggak masalah. Jam 10 pun bangun deh, oke. Tapi besok Minggu harus beribadah. Kadang-kadang kita bablas, merasa anak-anak ini Senin sampai Jumat sudah di-pressing di sekolah dengan sistem merdeka belajar, dengan sistem praktikum dan lain sebagainya, kelelahan, kecapean, terus kita toleransi atau iba, ya nggak apa-apa deh istirahat aja. Nah, kebablas gitu. Jadi harus ada ketegasan soal ibadah betul, ya, substansinya harus ada. Firman tetap firman yang harus dibacakan. Doa harus tetap dilaksanakan. Entah kamu mau bangun jam 9, jam 10, itu urusanmu kan begitu. Zaman kita dulu, jangankan jam 10 Mbak, jam 6 lewat aja sudah digebukin Mbak kan begitu. Betul. Kita tidak bisa bangun, oh kamu mau bangun nanti berkatmu dicuri ayam katanya. Jadi kita balap-balapan dengan ayam bangun pagi kan begitu. Padahal dia di jam 2 pagi udah bangun kan begitu. Kita harus lebih pagi dari ayam, kan gitu prinsip orang tua zaman dulu. Nah kita agak sedikit melunak lah. Tapi substansi dan esensinya tetap harus ada. Apalagi soal ibadah firman Tuhan. Kemudian pendeta, bagaimana cara membangun karakter yang kuat dan berintegritas pada generasi emas 2045? Caranya bagaimana? Iya, selalu mendidik dan menyadarkan mereka. Sekali lagi saya acung jempol buat Dhamma TV, temanya keren-keren banget. Terima kasih. Betul. Pernah terjadi di bangsa ini, pemerintah bikin satu program di sekolah-sekolah itu kantin kejujuran. Nah, itu dulu zaman saya juga ada. Disediakan semua makanan, tidak ada penjaganya. Saya mau tanya, yang bangkrut dengan yang berhasil banyak mana? Bangkrut. Iya. Ini jujur ya? Jujur. Jujur Mbak. Itu menandakan apa? Indonesia gak akan mungkin 2045 bebas korupsi kalau dari proses kantin kejujuran aja gak jujur. Dari perkara kecil, kalau Alkitab bilang kalau nggak setiap perkara kecil gimana Tuhan kasih perkara besar kan gitu. Nah bagaimana ini integritas ini dibangun itu tadi dari perkara-perkara yang kecil. Kita menjadi teladan contoh setiap sesi, setiap momen yang ada. Kalau Dhamma punya kelebihan seperti ini disampaikan. Saya di mimbar gereja sebagai pendeta, saya sampaikan. Saya punya kampus, saya sampaikan. Kalau Anda nggak terbiasa membangun hal-hal yang yang kecil dari sifat dini, itu akan berpola besar. Betul. Istilahnya pepatah zaman dulu, Allah bisa karena biasa. Mulai dari jujur. Dari kecil dulu ya, dari hal-hal yang kecil. Dini. Iya. Gimana kantin kejujuran SD gak berhasil, mau SMP berhasil. SMP gak berhasil, SMA. Iya itu, jadi dari sekolah ya, saya setuju sekali. Seperti ujian nasional ya, mencontek itu ya. Betul. Makanya saya katakan bagaimana itu melatih, menyadarkan. Ini penting sekali. Sekali lagi saya tidak membanggakan Dhamma TV dalam hati yang berlebihan. Tapi saya sangat senang kalau tema-tema yang diangkat ini memang tema-tema yang update dan sangat fundamental. Apalagi mencapai generasi emas 45 nanti. Mereka harus diajar mulai dini untuk jujur. Contoh begini, yang paling kecil deh. Saya selalu ngetes anak saya, sudah sikat gigi nak? Sudah. Buka mulut, nafas, bau, bohong. Saya bilang, kalau dalam hal sikat gigi aja dia nggak jujur, gimana dengan hal-hal yang lain?
Dan firman Tuhan katakan ya jika ya, katakan tidak jika tidak, selebihnya itu dari si setan. Itu firman, dan mereka harus disampaikan itu. Nah ini loh, firman Tuhan bilang begini, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, lebihnya dari setan. Saya kasih contoh Alkitab, orang yang nggak jujur, Ananias Safira, ketika Simon Petrus bilang begini, cuma itukah duitnya? Mereka jawab iya, detik itu juga. Ketika mereka katakan ya, mati kok. Langsung kejat-kejat meninggal. Saya kasih tahu ke mereka, firman itu ya dan ya. Tidak ada ya di atas tidak tidak ada ya. Dan saya kasih contoh, orang yang berbohong kepada hamba Tuhan, detik itu juga mati. Seandainya mereka jujur, enggak, masih ada saya sembunyikan, mungkin tidak akan mati Ananias Safira. Dari hal-hal itu saya khotbahkan ke mereka, saya sadarkan mereka akan pentingnya firman, sehingga mental mereka, pikiran, perasaan dan jiwa mereka terbangun. Saya kasih contoh begini, Mbak. Saya pernah ke satu toko, penjaganya nggak ada, tulisannya ke toilet. Jadi kami masuk ke toko roti yang nggak ada penjaganya. Saya ngetes anak saya kok, nggak ada penjaganya, ambilin aja rotinya. Nggak tahu ke orangnya. Mereka bilang apa? Papa ini gimana? Mencuri itu nggak baik. Itu loh yang saya maksud. Jadi sifat-sifat seperti ini atau karakter ini harus selalu dibangun dari hari ke hari, hari-hari oleh kebenaran. Luar biasa sekali. Pendeta, kita akan lanjutkan lagi ya, tentunya setelah yang satu ini tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything come from your mind. So manage your mind. Pikiran bukan segalanya, tapi segalanya berawal dari pikiran. Untuk itu mari kita menjaga hati dan pikiran kita agar selalu menjadi pribadi yang positif. Masih bersama saya Nisha Naila dan Pendeta David Tobing membahas tema pada kesempatan kali ini pemirsa, yaitu mental yang kuat pada generasi emas 2045 yang dibangun dengan firman Tuhan. Ya, semoga kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Amen. Ya Pendeta David Tobing. Pertanyaan saya selanjutnya Pendeta, bagaimana cara mengembangkan kecerdasan emosional pada generasi emas 2045 berdasarkan firman Tuhan? Lagi-lagi kita kembali ke firman Tuhan, betul. Karena semua jawaban itu ada di firman Tuhan. Masalah karakter, ini kan emosional, intelijen, itu semua itu ada di firman Tuhan. Nah, bagaimana membangun kecerdasan emosional itu tadi atau kecerdasan secara spiritual itu memang ada di firman Tuhan. Ibaratnya hikmat itu ada di dalam firman. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan itu adalah sumber dari hikmat. Jadi orang yang mencintai firman, itu dia akan secara spiritual akan cerdas. Mengapa? Karena di situ dia akan melihat sesuatu dari dimensi yang lain. Dari dimensi yang lain, dari sudut pandang yang lain. Dan ini memang agak sulit diterima oleh nalar, tapi faktanya seperti itu. Artinya dengan dia menguasai beberapa ayat firman Tuhan, hidupnya itu lebih berhikmat, istilahnya firman. Kalau istilahnya Mbak tadi lebih cerdas kan begitu. Lebih berhikmat. Dia akan lebih bisa membedakan segala sesuatu itu dengan baik dan benar dan tepat. Tidak salah melangkah. Karena banyak hal di dalam hidup ini kan pilihan-pilihan. Contoh begini, lulus SMA mau kemana? Jurusan apa? Atau seorang perempuan ada Tono melamar, ada Budi melamar, ada Dadang melamar kan gitu. Ini cinta yang mana yang harus diterima? Nah, kadang-kadang banyak anak-anak muda khususnya generasi milenial ini bingung, nggak cerdas. Maaf ini kelihatannya mereka pintar, tapi sebenarnya nggak cerdas begitu. Mungkin fisikanya 8. Matematikanya 9,8 gitu ya. Kadang-kadang saya kadang-kadang melihat nilai rapornya itu keren-keren. Tapi ketika diperhadapkan dengan situasi, kondisi yang kurang baik, gak cerdas. Emosionalnya yang gak cerdas sama sekali. Maaf ini, malah kelihatannya biasa ini. Kok gitu aja gak bisa kan, pasarannya begitu. Padahal di depan mata itu sebenarnya tidak terlalu sulit. Tinggal bilang aja, misalkan kalau dilamar tadi, saya waktunya belum pacaran. Kan simple. Waktunya belum. Saya masih mengutamakan studi. Selesai toh masalah. Dan tidak ada masalah kan. Tapi kadang-kadang 3 hari 3 malam gak bisa tidur. Drama.
ya kan? Iya. Nggak suka makan. Iya. Teh manis, rasa kopi misalkan, pahit kan begitu. Iya. Emosinya nggak cerdas. Mengapa nggak cerdas? Karena itu tadi. Baik. Hidupnya hanya dibangun dari nilai-nilai akademis, tidak dalam nilai-nilai spiritual. Kalau dia dituntun oleh firman, firman itu adalah Allah, Allah itu adalah roh. Ketika hidup itu dipimpin oleh roh atau firman, dia bisa memiliki sesuatu yang invisible, yang tidak terlihat. Jadi bukan cuma otaknya yang pintar, hatinya juga pintar, karakternya juga pintar. Luar biasa. Iya, banyak sekali Mbak. Maaf ini, contoh ini nih. Kemarin ada yang bermain oplos-oplosan gitu. Maaf ini, secara oplos-oplosan, pinter. Iya. Lulusan Norwegia, pinter. Membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Iya. Tapi tetap aja korupsinya sekian T kan begitu. Ini kan tidak cerdas juga. Secara emosional. Emosionalnya nggak cerdas. Emosionalnya dia hanya serakah. Iya. Itu yang terjadi. Terjadi. Iya. Nah, bagaimana kita bisa mencapai generasi yang 2045 lebih baik dari generasi sekarang? Bagaimana generasi 2045 lebih baik dari era sekarang kan begitu? Kita kan berharap 2045 generasi emas itu betul-betul emas, Mbak. Dan emas itu bukan emas-emasan, bukan emas Budi, bukan emas Joko, Iya. tapi betul-betul emas. Berharga. Iya, yang membuat bangsa ini lebih baik. Lah kalau yang sekarang ini nggak lebih baik dari 2045, buat apa kita punya slogan itu tadi? Oke, ya semoga melalui talk show Manajemen kali ini generasi milenial, generasi zilenial bisa tercerahkan ya pikirannya, hatinya terutama, emosionalnya lebih cerdas lagi ya pendeta ya. Dengan semua tawaran yang ada, dengan semua godaan yang ada, dia lebih cerdas. Misalkan gini, kamu kan ahli kimia nih, rubah dong air jadi anggur misalkan gitu ya. Dia bilang begini, buat apa? Kita akan bikin. Nah kalau emosionalnya cerdas, dia tidak akan berkata oke deh kan gitu. Iya. Tapi emosinya terkontrol dan berkata itu nggak baik. Orang banyak pintar tapi nggak cerdas. Itu yang terjadi sekarang. Maaf, kadang-kadang saya juga bingung. Iya. Tetapi saya baru memahami setelah melewati semua proses ini. Ternyata orang yang pintar secara akademis belum tentu pintar juga akhlaknya, emosionalnya, rohaninya atau jiwanya. Keserakahan zaman sekarang kan banyak, maaf ini, orang yang gaya hidupnya hedon di tengah-tengah kemiskinan. Iya, flexing. Itu kan nggak cerdas, Iya. nggak memiliki hati nurani yang betul-betul bisa merasakan apa yang dia rasakan. Tidak ada empati. Betul. Itu yang saya katakan, dan semua harus kembali ke sini. Mereka harus meladani apa yang Tuhan Yesus alami. Ketika dia melihat orang lapar, dia memberi makan. Ketika dia melihat orang susah, ditolong. Ketika dia melihat orang kerasukan, dia bebaskan. Itulah kehidupan anak-anak Tuhan kembali kepada firman. Kita mau hidup, kalau istilahnya saya, Kristen itu kan pengikut Kristus. Kalau bahasa Maduranya, like father, like son, kan begitu ya. Hiduplah seperti Yesus hidup. Yang memiliki cinta kasih, empati, kebersamaan, ya kan, kesederhanaan. Itu hanya dalam firman. Kita bisa kaya, tetapi kita nggak jadi sombong. Kita menjadi hebat, tapi tidak serakah. Itu hanya bisa dibangun ketika semua ini berjalan di dalam firman Tuhan. Jadi kalau boleh saya konklusikan semuanya ini buat anak-anak muda, Gen Z atau generasi milenial sekarang ini, ibarat pesawat itu kita punya dua sayap. Nah, satu akademis, satu spiritual. Jadi kalau di kampus, slogan saya menjadikan mahasiswa saya menjadi sarjana yang ahli di bidangnya, tetapi berkarakter ilahi. Itu slogan saya di kampus. Jadi kalau Anda ikut kelas saya bilang ke mahasiswa saya supaya Anda menjadi mahasiswa yang akan menjadi sarjana, bukan cuma ahli manajemen, tetapi berkarakter Kristus. Artinya, kamu cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, cerdas secara rohani. Dan kalau itu terjadi, apapun godaannya, apapun tantangannya, mereka akan selalu berkata sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau ini terjadi, emas 45 itu menjadi emas yang murni. Akan tercapai betul, tentunya. Dan murni, Mbak. Iya. Bukan mas-masan, bukan KW2, KW3, tapi emas yang murni. Oke, selanjutnya Pendeta, bagaimana cara membangun ketergantungan pada Tuhan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup ini? Ya,
Makanya saya tadi kembali ke statement saya yang awal itu, Mbak. Mereka harus disadarkan. Pertama mereka harus sadar dulu. Sadar dulu bahwa tanpa Tuhan mereka nggak akan bisa. Kadang manusia zaman sekarang ini merasa hidup tanpa Tuhan bisa. Itu yang repot sekarang. Makanya banyak sekarang orang-orang yang ateis, nggak percaya Tuhan. Nah, bagaimana mereka tergantung kalau mereka nggak sadar gitu. Misalkan begini, Mbak. Kalau Anda sadar kalau makanan itu membuat Anda dapat sehat dan hidup, berarti Anda tergantung makan. Nggak makan, nggak enak kan begitu. Dengan demikian juga dengan firman. Kalau mereka tidak disadarkan, mereka tidak akan tahu dan tidak akan ngerti, mereka nanti akan tergantung. Nah, biarlah dalam setiap proses-proses yang terjadi, mereka semakin disadarkan kalau mereka butuh Tuhan, butuh firman. Itu selalu saya sampaikan ke anak-anak rohani saya, baik jasmani maupun orang rohani, dalam setiap case dalam kehidupan mereka, Anda butuh Tuhan. Contoh begini, tiba-tiba ada masalah, seorang mahasiswa saya bilang orang tuanya di PHK, nggak bisa ngasih kiriman, nggak bisa ngasih duit, transferan ke Malang. Saya akan ajarkan mereka, kamu butuh Tuhan. Saya tidak bilang ini, ayo kerja. Bagus, tetapi keliru kalau dengan kerja dia dapat duit, dapat bayar SPP kos-kosan, terus dia lupa semua itu karena anugerah Tuhan. Iya, betul. Jadi dia nggak akan mungkin lagi merasa saya nggak perlu ibadah, saya nggak perlu doa. Tetapi kalau kita membalikkan kepada mereka, kamu berdoa, cari Tuhan, beribadah, cari firman. Ketika mereka menemukan firman dan berkata misalkan begini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Ketika dia dapat firman, Bang ini artinya apa? Saya kasih tahu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan keluargamu, ayo berdoa, Tuhan sanggup memulihkan masa depanmu. Ketika dia berdoa, terjadi mukjizat. Dan itu dia berkata, oh iya Tuhan itu diperlukan dalam kehidupan saya. Sehingga dia tergantung dengan Tuhan. Dia selalu menggantungkan kehidupannya dengan Tuhan. Dengan cara apa? Rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca firman, membangun komunikasi yang sehat. Karena dia tahu hanya Tuhan sumber kekuatan. Selalu menyertakan Tuhan di setiap langkah. Ya. Dan itu harus disadarkan. Makanya untuk yang kesekian kalinya tema-tema seperti ini harus selalu didenungkan. Baik. Supaya orang-orang itu tidak mencari pertolongan dari yang lain. Tapi kembali kepada kitab suci atau kepada firman Tuhan. Supaya mereka hidup tergantung dengan Tuhan. Oke, luar biasa. Terakhir, Pendeta David Tobing silahkan memberikan motivasi dan closing statement untuk pemirsa Dhamma Televisi yang menyaksikan program acara Manage Your Mind. Silahkan. Bagi pemirsa Dhamma TV yang saya kasihi, khususnya anak-anak muda yang hidup saat ini, Anda yang akan dipersiapkan menjadi generasi emas di 2045, saran saya untuk teruslah hidup di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin beribadah. Kembalikan semua persoalanmu kepada kebenaran firman Tuhan, supaya hidupmu diberkati, dipersiapkan dengan lebih kuat menghadapi semua tantangan menuju Indonesia Emas 2045. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Luar biasa sekali. Pendeta jangan bosan-bosan ya, kami undang ya untuk memberikan motivasi pencerahan positif kepada pemirsa Dhamma Televisi. Siap, Mbak. Seperti slogannya televisi, membangun yang namanya tontonan dan tuntunan yang berkualitas. Betul. Salah satunya dengan program acara Manage Your Mind. Betul. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Mbak. Sehat selalu. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Pemirsa, usah sudah kebersamaan kita dalam program acara Manage Your Mind. Tetap selalu saksikan program acara Manage Your Mind setiap hari Selasa pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Dhamma TV. Selalu damai di hati. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.